Pro 1, kanal inspirasi. RRI Surabaya. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk pagi ini kita membahas tentang pelatihan komputer sampai dengan internet gratis ya untuk warga Surabaya. Di mana tamu kita untuk hari ini ada 3 orang narasumber yang siap untuk berdiskusi bersama dengan kita. Jadi kita nanti bertemu dengan Ibu Ani Sulistianingrum sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Ada Pak Imam Mustaji, Sekretaris KIM Surabaya, dan juga Mas Sony Susanto sebagai instruktur dari Broadband Learning Center atau BLC. Ya. Seperti apa pelatihan komputer sampai dengan internet gratis untuk warga Surabaya? Anda bisa ikuti dalam dialog pagi bersama saya Arif Pribadi hingga pukul 10. Kita akan buka dialognya selepas komposisi berikut. Berasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku melepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya akan setia menanti satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas
Memang di era teknologi informasi yang begitu hebat ya, kebutuhan masyarakat untuk mengetahui dunia itu juga bisa tersalurkan dengan memanfaatkan komputer dan juga internet. Hanya saja memang siapakah yang kemudian bisa mengakses komputer dan juga internet ya, tidak dinafikan lagi memang beberapa kalangan saja. Beberapa orang tua, ya, beberapa golongan masyarakat lain itu juga sebenarnya ingin dan tertarik untuk menikmati atau memahami seperti apa sih komputer dan bagaimana sih internet itu. Nah, kita akan membahas tentang pelatihan komputer sampai dengan internet gratis untuk warga Surabaya. Kita langsung bersama dengan 3 narasumber yang hadir di studio ya untuk memberikan gambar tentang program ini. Dan tentu saja sebagai warga Surabaya Anda boleh bertanya ya, boleh juga memberikan saran ataupun pendapat melalui 5474 ataupun 5346903. Telepon saya angkat Anda ya setelah narasumber memberikan penjelasan di awal di 15 menit pertama. Saya sapa dulu, ada Ibu Ani Sulistianingrum sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Ibu Ani, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih untuk Pak Imam Mustaji, Sekretaris KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Mas Sony Susanto, instruktur dari Broadband Learning Center atau BLC yang juga siap di studio. Selamat pagi Mas Sony. Selamat pagi Bapak. Iya, mungkin bisa dibantu lebih keras sedikit ya Mas ya suaranya. Siap. Oke, kita mungkin untuk pertama kali tentang program sendiri, pelatihan komputer sampai dengan internet gratis untuk warga Surabaya. Ibu Ani mungkin bisa memberikan gambaran ya Bu. Apa betul seperti yang saya duga bahwa masyarakat kan juga masih banyak yang tidak tahu atau bahkan belum paham dan punya keinginan atau motivasi besar begitu untuk memahami dunia komputer dan juga internet ini. Bagaimana Bu? Iya Bapak. Menurut kami sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi untuk BLC, kegiatan BLC ini. Namun wajar kalau penduduk Surabaya hanya yang mengetahui BLC ini belum maksimal. Karena memang penduduk Surabaya yang berada di wilayah kecamatan-kecamatan yang terpelosok itu pun sebenarnya tujuan BLC itu juga kurang mempunyai sarana informasi untuk menerima apa yang telah kami sampaikan. Di sini kami menyampaikannya antara lain melalui website surabaya.co.id, juga kita penyuluhan ke kecamatan-kecamatan yang melibatkan Pak Camat dan juga lembaga masyarakat yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Iya. Jadi BLC ini, Broadband Learning Center ini adalah nama programnya ya Bu ya? Iya Mas, iya Bapak. Jadi ini yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat bahwa ini adalah sebuah program begitu. Mungkin masyarakat belum familiar dengan penyebutan tersebut ya, sehingga kemudian mungkin minat atau ketertarikannya masih tertahan. Masih kurang, iya. Pak Imam mungkin punya fakta Pak, ini di daerah Anda di Asemrowo Pak ya, betul ya? Tentang Broadband Learning Center ini bagaimana di sana? Terima kasih Pak Arif. Untuk di wilayah Surabaya khususnya di Asemrowo, rupanya pelatihan gratis tentang komputer sama dengan internet, membuat blog dan sebagainya yang difasilitasi oleh pemerintah kota ini, masyarakat belum banyak yang tahu. Jadi misalnya pada saat kita ketemu dengan beberapa kader ibu-ibu rapat, kemudian saya datang, kita umumkan, kita ajak. Dari beberapa kita pertemuan hanya 1 orang yang tertarik dan sampai sekarang sudah ikut pelatihan. Jadi rupanya sosialisasi ini belum nyambung sampai dengan masyarakat arus bawah, di mana harapan Bu Wali kan anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan SD, bahkan guru-gurunya itu diharapkan bisa pelatihan di situ untuk memperluas jaringan informasi melalui IT ini. Tapi kenyataannya guru-guru pun kadang-kadang kalau hanya pada saat mau dibutuhkan ada tes, ada ujian, baru rame-rame dia ikut pelatihan. Kalau sehari-harinya ingin menambah pengetahuan itu kecil sekali gitu Pak. Jadi sebenarnya segmen yang dituju bukan hanya orang tua ya Bu, tapi semua orang yang ingin. Semua masyarakat Surabaya diharapkan paham dengan IT, sehingga Bu Wali mengadakan pelatihan gratis melalui beberapa BLC yang disebar di wilayah Surabaya. Kalau nggak salah ada 6 Bu ya. Di Surabaya itu, di wilayah saya sini di Taman Prestasi, di Jalan Ketabangkali, kemudian ada di Penjaringan, ada di Beratan dan sebagainya. Ada 6 lokasi Pak Arif sebenarnya. Ya, 6 lokasi BLC ya. Oke, dari Broadband Learning Center ini sudah berjalan berapa lama? Mungkin bisa digambarkan Mas Sony ya sebagai pelaksana di lapangan.
Bu Ani, terima kasih. Untuk BLC ini udah kurang lebih berjalannya hampir 5 bulan. 5 bulan di Surabaya ini. Tuh, jadi untuk peminatnya emang sih, memang sebenarnya BLC ini kan untuk umum. Cuman untuk saat ini peminatnya masih rata-rata ibu-ibu seperti itu. Untuk yang anak-anak muda masih kurang lah. Jadi di situ anak-anak muda yang datang ke situ tuh biasanya bukan untuk pembelajaran, tetapi hanya untuk bermain-main aja, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita di sini kan pengennya kita itu memelekkan warga Surabaya melek IT gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi misi utama atau tujuannya agar masyarakat Surabaya melek IT begitu. Kira-kira mungkin Bu Ani ini yang mungkin bisa menjelaskan ya Bu ya terkait dengan program ini secara visi sendiri. Karena kan kalau terlalu luas cakupannya juga ini agak susah juga ya. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak Arief. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sosialisasi ya secara umum. Mudah-mudahan masyarakat dengan adanya kita talkshow di RRI ini menjadi lebih paham dan kemudian harapan kami banyak peserta yang menjadi tertarik untuk belajar di BLC ini. Baik, akan saya sampaikan gambaran umum mengenai BLC. BLC itu singkatan dari Broadband Learning Center, di mana merupakan sarana pembelajaran IT atau telematika, yakni internet dan komputer. Secara awam masyarakat bisa memahaminya sebagai belajar langsung cerdas. Gampangannya seperti itu Pak Arif. BLC ini dilatar belakangi sebagai upaya untuk mewujudkan Surabaya Multimedia City. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kominfo bekerjasama dengan PT Telkom Drive 5 Jawa Timur telah membangun sarana pembelajaran IT sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong tumbuhnya berbagai inovasi dalam sistem pendidikan. Perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan global mengharuskan kita untuk mengembangkan sistem pendidikan lebih terbuka, lebih luas, berkualitas, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan tanpa memandang usia, gender, lokasi, kondisi sosial ekonomi maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Dengan adanya BLC ini, diharapkan masyarakat Surabaya dapat terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru dengan pembelajaran TIK secara gratis. Diharapkan BLC akan mampu mengadakan pelatihan hingga peserta pelatihan mampu mendirikan industri kreatif di bidang TIK. Demikian gambaran secara umum, dan perlu kami sampaikan bahwa BLC ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 2009, Mbak. Khususnya di Taman Flora, Kebun Bibit Beratang, dan kemudian juga Kelurahan Made. Itu sebenarnya sudah eksis sejak 2008. Namun dalam perkembangannya ada sedikit kevakuman terkait dengan mungkin ada beberapa masalah perbaikan sarana dan prasarannya. Kemudian 2009-2008 yang disampaikan Mas Sony ini tadi, kemudian kita ada renovasi pembelajaran BLC secara lebih modern, dan ini BLC ini pada saat ini telah memberikan kontribusi untuk penilaian di beberapa ajang penghargaan secara dunia, Pak. Ini perlu kami sampaikan, ada beberapa penghargaan yang dimana BLC di sini ikut memberikan kontribusi sehingga Surabaya telah memperoleh penghargaan pertama di bidang Smart City pada tahun 2011. Kemudian ICT Pura. Kemudian pemeringkatan e-government Indonesia PEGI, ASEAN ICT Award, Lee Kuan Yew Award, kemudian masuk dalam PBB oleh tim Campbell. Jadi sudah masuk informasinya dalam buku tim Campbell. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa kita tidak jangan memandang remeh BLC ini, walaupun kecil, namun dampak sosialnya, harapan terutama Bu Wali Kota ini telah memberikan pelayanan publik yang justru yang ingin kami ketahui dari begitu banyaknya penghargaan ini sebenarnya bagaimana sih teknis pelaksanaannya di lapangan begitu, bagaimana warga ketika punya ketertarikan dan mendengarkan siaran kami di sini bisa kemudian ikut bergabung dalam BLC. Mungkin bisa dijelaskan Mas Sony yang ingin dijelaskan. Silakan Mas Sony. Gini, untuk gabung di BLC caranya gampang sih sebenarnya. Kita juga udah punya blog.
Nah, di situ kita juga udah kasih tahu alamat untuk lokasi BLC masing-masing, ada 6 kan di situ. BLC yang ada BLC Taman Prestasi, Taman Flora, Rusun Penjaringan, Rusun Tanah Merah, Rusun Urip Sumarjo, sama BLC di Kelurahan Made. Nah, untuk proses pendaftaran bisa langsung datang ke BLC masing-masing. Nah, nanti di situ ada instruktur yang menjelaskan nanti prosesnya pendaftaran seperti apa, dan sekaligus di situ nanti bisa memilih juga untuk materi yang perlu dilatih apa aja seperti itu. Jadi untuk teknis pendaftaran bisa langsung datang ke BLC, bisa juga lewat Facebook juga bisa aja, atau telepon yang udah ada kita juga udah menyebarkan brosur sih. Jadi di situ telepon mungkin bisa disebutkan itu Mas, karena akan membantu juga yang mendengarkan begitu ya, karena saya pikir juga ada beberapa yang belum melek blog ataupun Facebook. Iya. Untuk telepon bisa dihubungi 031 546 0900. Oke, baik. Nah, ini mekanisme nanti pendaftarannya di sana tinggal datang di data begitu atau seperti apa? Nanti di sana kita kasih formulir, jadi nanti pesertanya bisa ngisi formulir di situ atau bisa dibawa pulang, nanti besoknya bisa langsung ikut pelatihan seperti itu. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi tentang teknis pelaksanaan begitu ya, bagaimana proses belajarnya dan berapa orang dalam sekali belajar dan sebagainya. Karena kalau misalnya ketika mendengarkan siaran ini banyak juga yang tertarik, bisa membludak ini. Kita coba untuk manfaatkan waktu dulu bersama dengan berita terkini. Nanti kita akan update kembali tentang Broadband Learning Center ya. Hingga pukul 10 Anda bisa bergabung di 534 5474 ataupun 534 6903 jika ada pertanyaan dalam diskusi kita untuk pagi ini. Saya masih bersama dengan Ibu Ani Sulistianingrum, Kasubag Umum dan Kepegawaian dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Ada Mas Sony Susanto sebagai instruktur dari program Broadband Learning Center dan juga Sekretaris Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Surabaya, Pak Imam Mustaji yang bersama dengan kita. Anda yang ada di rumah, ya, ketika Anda tertarik juga dengan pelatihan komputer sampai dengan internet gratis, ya, ingin juga mengetahui tentang program ini lebih dalam, Anda saya undang di 534 5474 ya, ataupun 534 6903. Sementara SMS silakan mengakses melalui 081 33 1 4 kali 992. Mas Sony mungkin bisa dijelaskan ini tentang proses belajarnya bagaimana? Kan kita tadi sudah mengetahui bagaimana proses mendaftar, tinggal datang di 6 tempat yang merupakan pusat dari BLC begitu ya. Setelah itu apa ini yang akan diberikan kepada para masyarakat yang datang ke sana? Gini, untuk proses pengajaran ya di sana itu tergantung request dari peserta juga. Di sini kita mengajarkan ada 3 materi. Yang pertama Office, yang kedua desain, yang ketiga tentang internet. Nah, di sini masing-masing Office itu ada Office Word seperti itu, ada Spreadsheet sama Impress. Impress itu seperti PowerPoint. Terus yang kedua untuk desain di sini seperti kayak Inkscape sama Gym itu. Kita di sini memakai OS-nya itu OS Linux seperti itu. Terus yang ketiga internet. Internet di sini kita memperkenalkan social network, blog, terus semacam bisnis online seperti itu. Kayak gitu. Jadi nanti diajari bikin blog, diajari Facebookan juga ini ya? Iya, kan social network juga itu Facebook. Iya, iya. Oke, kalau dari rekap selama 5 bulan tadi Anda menyebutkan begitu ya, dari 6 titik ini jumlahnya ada berapa ini yang sudah tertarik? Sudah hampir 4.558. Total semua selama 5 bulan. Luar biasa ini. Berarti sebenarnya cukup banyak ya ini ya? Iya. Termasuk kewalahan nggak ini mengatasi 4.000-an orang tadi? Alhamdulillah selama ini masih belum. Belum kewalahan ya? Belum. Sebentar lagi berarti ini. Ya, Pak Imam, dari apa yang kita ketahui tentang BLC ini, warga masyarakat Anda kenapa hanya satu ini Pak yang tertarik? Apa kendalanya di sana ini Pak? Ya, yang pertama kendalanya dari ibu-ibu kader itu sibuk menangani kegiatan di kelurahan. Satu contoh, kader-kader itu sudah padat acaranya tentang mendata seperti saat-saat ini tentang jam kesmas, membagikan ke masyarakat, menyotir di Puskesmas, sehingga kadang-kadang saya mau ikut tapi waktunya gimana? Nggak ada lah. Tolonglah dikondisikan nanti dengan pelatihnya, bisanya hari apa, jamnya berapa itu nanti bisa nego, sampai saya bilang begitu agar mereka itu tertarik. Tapi kenyataannya baru satu yang tertarik dan ini mungkin nanti bisa membawa yang lain harapan kami. Karena apa? Saya setelah melihat di BLC Taman Prestasi
dengan fasilitas yang ada, kemudian dengan anak-anak yang latihan itu nggak seimbang. Ada 10 unit perangkat yang pelatihan hanya 4, 3, 2 lah. Itu kan masih mubadir yang lainnya. Harapan kami itu fasilitas itu bisa terpenuhi setiap jam sehingga betul-betul masyarakat Surabaya itu bisa memanfaatkan dan betul-betul bisa maju bersama IT yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Kominfo di dinas di Kominfo Surabaya ini. Itu bisa ada dua hal ini, Pak. Yang pertama mungkin bisa jadi tidak tahu atau belum tersentuh sosialisasi. Bisa jadi mungkin setiap rumah sudah punya laptop atau sudah paham internet ini kalau dengan jumlah yang seperti itu. Tapi kalau toh dia paham internet, satu contoh pada saat kita ini kan saat ini ada lomba blog bulan-bulan Maret inilah. Justru saya pribadi tertarik pada saat visualisasi di Kominfo untuk lomba blog, mohon ikut pelatihan. Saya aktif, bahkan saya sendiri sekarang bisa mendesain blog dengan bagus. Sehingga saya juga dilatih di Pak Sony ini dan sebelumnya itu Pak Rian sebelum Pak Sony itu sangat familiar, sangat tekun, sangat telaten dalam memberikan materi-materinya sehingga peserta itu merasa cepat paham dan cepat bisa karena dekat dengan konsultasi dengan pelatih itu. Pak Imam sudah canggih sekarang, Pak ya? Ya bukan canggih tapi alhamdulillah untuk lomba kita sudah siap. Sudah siap begitu ya, sudah paham bikin blog ya sekarang ya. Kalau ingin lihat silakan buka kementari.asemrowo.com nanti muncul ya. Wah, ini sekalian promosi blognya Asemrowo ini ya. Oke. Baik, pendengar Anda bisa bergabung di 534 5474 ataupun 534 6903. Ibu Ani, sebenarnya ketika masyarakat Surabaya ini nggak gaptek lagi ya, bukan masyarakat yang gaptek begitu, kira-kira apa sih sebenarnya untungnya untuk Kota Surabaya begitu? Baik Pak Arif, banyak sekali yang diuntungkan bagi warga Surabaya sehingga seluruhnya melek IT, terutama untuk kalangan ibu-ibu yang dimana sekarang ini Bu Wali menyebutnya pahlawan ekonomi ya, khususnya UKM. Mereka kan keterampilan untuk memanfaatkan IT-nya mungkin masih kurang. Karena dia mempunyai usaha UKM, sehingga kalau kami dari PLC bisa membantu mereka untuk mempelajari tentang mungkin desain web, dia bisa mengupload webnya, sehingga produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa disosialisasikan, diekspos sebagai media marketingnya di blog, sehingga mereka akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka. Khususnya prioritas Bu Wali, terutama kemarin itu meminta supaya UKM di seluruh Surabaya harus belajar internet. Iya, itu yang terutama. Yang lain juga anak-anak yang di rumah tidak mempunyai internet, tidak punya komputer, kemudian di sekolah juga tidak ada laboratorium, itu kan sangat membantu sekali. Jadi pelayanan publik yang dilakukan Pemkot khususnya BLC ini diutamakan kepada warga yang kurang mampu terutama. Maksudnya untuk membantu mereka. Kalau mereka sudah mampu kan mungkin belajar di lembaga-lembaga yang biayanya mahal ya Pak. Tapi kalau di BLC kami Dinas Infokom ini menyediakan fasilitas dengan instrukturnya, dengan memberikan pelatihan secara gratis itu terutama bagi warga yang kurang mampu. Kalaupun mereka mampu tapi kebetulan tidak memiliki, ya monggo. Dan ini perlu kami sampaikan, pelayanan yang di PLC ini tidak hanya untuk warga yang mampu, Pak. Kami juga menyediakan fasilitas penjemputan. Luar biasa nih. Iya. Jadi kami mempunyai mobil sewa ya untuk khusus PLC. Maksudnya untuk menyediakan fasilitas penjemputan khususnya bagi calon peserta ataupun peserta yang kesulitan mau mendatangi lokasi tersebut. Nah ini teknisnya mereka nanti kalau di bawah suatu lembaga ataupun kelompok mereka mendaftarkan dulu kepada instrukturnya ya. Kemudian diatur jadwalnya, nanti kami akan menjemputnya. Yang seperti itu biasanya kami utamakan misalkan warga yang kurang mampu gakin, kemudian anak-anak putus sekolah, panti asuhan, anak-anak cacat, itu sebenarnya bagus. Bagus buat kami bahwa kita menunjukkan bahwa di Surabaya ini
fasilitas untuk mereka kami sediakan. Ya. Karena memang hanya di 6 titik ya Bu ya. Jadi dijemput supaya bisa menuju ke 6 titik tadi ya. Sementara itu Pak. Ya. Iya. Dan akan berkembang lagi ini ya. Iya, insya Allah. Oke. Baik, Anda bisa bergabung di 534-5474 ataupun 534-6903. Tamu saya adalah Ibu Ani Sulistianingrum, Kasubag Umum dan Kepegawaian dari Dinas Kominfo. Ada Mas Sony Susanto sebagai Instruktur Broadband Learning Center atau BLC, dan juga Pak Imam Mustaji sebagai Sekretaris KIM ya, atau Kelompok Informasi Masyarakat. Pak Khoironi di telepon sudah siap bersama dengan kita. Kita coba angkat dulu. Pak Khoironi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak. Iya Pak Khoironi, silakan Pak. Ini untuk ikut kelompok apa perorangan Pak? Iya. Mungkin dijawab bisa? Bisa. Kelompok atau perorangan? Untuk mengikuti pelatihan ini bisa kelompok, bisa perorangan juga. Jadi ini sifatnya umum. Umum ya? Itu. Ya, oke. Ada lagi Pak Khoironi? Ya, hanya itu Pak. Dan di mana alamatnya untuk bisa ikut? Oke, baik. Nanti kita akan bacakan di radio Pak Khoironi ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Khoironi. Jadi ini umum. Anda yang berkelompok itu lebih baik ya, atau mungkin yang juga satu orang ya, personal juga sama saja, tetap akan diberikan pelatihan. Lokasinya saya baca di BLC Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali Surabaya, kemudian di BLC Taman Flora di Jalan Raya Manyar Surabaya atau Kebon Bibit ya, BLC Rusunawa Penjaringan Sari di Jalan Penjaringan Sari Timur Blok E lantai dasar, kemudian BLC Rusunawa Urip Sumoharjo di Jalan Urip Sumoharjo kantor RW Rusun, kemudian BLC Kelurahan Made ini di Jalan Raya Made Surabaya, kemudian di BLC Rusunawa Tanah Merah di Jalan Tanah Merah 5 Blok A lantai dasar. Pak Susanto ini juga ingin memberikan pertanyaan. Selamat pagi Pak Susanto. Selamat pagi Pak. Ini saya ingin sekali Pak untuk bergabung untuk ikut pelatihan Pak. Kebetulan alamat saya kan di Asem Jaya Pak. Jadi tadi menyebutkan ada yang di lokasi di Ketabang Kali ya Pak ya. Di Ketabang Kali ada betul. Iya. Di Taman Prestasi nih Pak Susanto. Oh di Taman Prestasi ya Pak ya. Itu apa saya langsung datang ke sana gitu ya Pak ya? Iya, bisa langsung aja datang ke sana, nanti bisa menemui instrukturnya langsung. Taman Prestasi ya Pak? Iya, Taman Prestasi. Iya. Ya, terima kasih Baik, Pak. ya. Terima kasih Pak Susanto. Jam berapa ini kegiatannya Mas Sony? Untuk mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk kegiatan mulainya dari jam 9 sampai jam 5. Jam 9 pagi sampai jam 5 ya? Iya. Ya, mungkin di jam-jam itu bisa melakukan pendaftaran. Iya. Ya ini ada pertanyaan dari Pak Warsito juga cukup menarik ini. Mungkin lebih cocok disematkan ke Ibu Ani. Apakah program ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya? Tadi kan soal UKM. Ada bukti konkretnya Bu? Sudah pernah begitu? Rekap begitu atau mungkin data? Baik Pak, kebetulan untuk UKM ini kan program yang sudah kita latih hanya beberapa tempat. Khususnya di Kecamatan Rungkut sama mana Pak? Asemrowo. Iya, Asemrowo. Jadi harapan kami seluruh UKM di wilayah Kecamatan Surabaya mengikuti ini. Jadi mereka meningkatkan keterampilan di bidang IT. Hanya sampai saat ini sudah kami sampaikan mereka yang belajar masih kurang maksimal. Jadi masih capaiannya masih dalam kapasitas mereka baru memahami bagaimana membuat mengupload di website produk-produknya. Mereka masih belajar desain dan lain-lain, kan semuanya masih proses ya. Ya. Insya Allah kalau mereka sudah belajar dengan maksimal, kemudian mempraktekannya, sekarang jualan di online kan tren sekali, mudah sekali. Mudah-mudahan sukses. Ya, oke, baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Saya kembali bersama dengan Anik Hasanah untuk berita terkini. Berita terkini. Pendengar, audit laporan keuangan di Pemkot Surabaya mulai beralih meninggalkan sistem manual. Kini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memanfaatkan e-audit. E-audit merupakan inisiatif dari BPK. Menurut Kepala BPK Provinsi Jawa Timur Muzakir, bisa menjadi solusi agar pemeriksaan keuangan bisa lebih cepat dan mendalam. Jika menggunakan e-audit, ketika melakukan pemeriksaan lapangan, berkas pemeriksaan didapat secara online. Pro 1, Kanal Inspirasi. Agar kita dapat beraktivitas, jagalah kesehatan Anda. Jangan sampai terserang penyakit.
Kesehatan dan keselamatan adalah faktor yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kita. Anda sehat, keluarga bahagia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Surabaya. RRI Surabaya. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama dengan kami. Jadi saya undang Anda di 534-5474 ataupun 534-6903. Sementara SMS ya kami membaca di 0813314 kali 992. Kita membahas tentang Broadband Learning Center atau pelatihan ya komputer sampai dengan internet gratis untuk warga Surabaya. Dari berbagai penjelasan yang sudah muncul, mungkin Pak Imam Mustaji sebagai Sekretaris Kim yang melihat persoalan dari warga Kota Surabaya, ada masukan apa ini Pak Imam? Terima kasih. Masukan kami kepada pemerintah Kota Surabaya agar BLC yang sudah tersebar di 6 titik itu bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang pertama, mohon diadakan sosialisasi terhadap camat-camat yang ada di Surabaya, kemudian camat-camat tersebut supaya ke lurah dan lurah ke RW, RW langsung ke RT, baru nanti insya Allah bisa cepat terpenuhi harapan dari pemerintah Kota Surabaya itu. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan internet yang di rumah sak ruruwe dewe setelah itu, banyak juga yang buka internet itu tidak untuk melihat pengumuman itu. Kadang-kadang hanya melihat main gamenya, kadang-kadang hanya istilahnya kirim-kiriman Facebook dengan temannya, nggak merhatikan ada pengumuman seperti itu. Jadi mohon di samping diumumkan melalui Surabaya Go ID, juga diumumkan melalui sosialisasi lurah camat, bila perlu juga ada edaran tertulis dari Kominfo ke lurah camat dan lurah, sehingga dari lurah camat itu diharapkan semua warga mengetahui dan mau melaksanakan memanfaatkan BLC yang ada di Taman Prestasi atau di keseluruhan wilayah Surabaya yang 6 titik tadi. Khususnya yang dari Asem Jaya itu kalau bisa jangan daftar sendirian, mohon warganya yang mau rame-rame ya. Diajak supaya saya melihat itu eman gitu Pak Arif. Jumlah alatnya banyak. Alatnya di Taman Prestasi ada 11, ya 10 lah, yang satu untuk pelatihnya. Nah, itu yang pelatihan hanya 2 orang, 3 orang, ada beberapa saat hanya 6 orang, itu sekali tempo saja kalau nggak salah Pak Sani ya. Jadi kita melihat itu, mari warga Surabaya itu memanfaatkan instruktur yang sudah difasilitasi oleh Bu Wali Kota ini, kita manfaatkan sarana yang sudah disediakan, kita manfaatkan, sehingga dari segi instruktur sendiri kalau sekali ngajar 10 orang itu dapat diajar dengan baik, otomatis kan berhasil kan. Tapi kalau satu season hanya 1 orang 2 orang itu kan kasihan, energinya keluar tapi capainya tidak maksimal gitu. Oke. Ibu Ani mungkin yang bisa mewakili pemerintah begitu ya Bu, dari sosialisasi, karena memang jika hanya mengadakan website ataupun blog nampaknya kurang maksimal ini. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, baik Pak Imam. Sebetulnya dari kami Dinas Kominfo selama ini sudah mengadakan sosialisasi Pak ke kecamatan-kecamatan, di mana kami undang, kita hadirkan rapat koordinasi. Biasanya yang hadir tidak harus selalu Pak Camat, yang pernah hadir bisa Pak Sekcamnya ataupun salah satu kasihnya. Kami juga sudah berkoordinasi, terutama koordinasi kita yang lebih intens itu kecamatan di mana wilayah yang berdekatan dengan BLC itu. Karena BLC di Surabaya kan masih sementara ini masih 6. Jadi selama ini baru 6 kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar wilayah BLC itu yang intens mengadakan koordinasi dengan kami Pak. Hanya hasilnya karena masalah di lapangan ternyata sebenarnya banyak yang berminat, tapi karena kendala waktunya Pak. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan kalau pagi mereka kan juga sibuk bekerja ya. Kalau sore juga ada, cuma lebih banyak sorenya daripada pagi ya. Mungkin Pak Imam yang mengetahui pas ada di BLC itu pagi hari itu hanya sedikit. Barangkali kalau pagi kelihatannya memang agak kosong Pak. Karena mereka ada yang sekolah, kuliah, kemudian bekerja, ibu-ibu juga memasak. Nah, solusi dari kami, kemarin kebetulan kami juga rapat dengan kecamatan, mereka juga minta dispensasi ke kami juga sudah merapatkan dengan para instruktur. Saya mohon bagaimanapun minat warga yang sudah besar ini agar ditampung, hanya
kami harus pandai-pandai mengatur jadwalnya Pak, sehingga instruktur bersedia Pak memberikan pelajaran di luar jam kerja. Jadi selama ini kan sebenarnya jam kerjanya resmi jam 9 hingga 5 sebenarnya 8 sampai 4 Pak resmi. Tapi karena permintaan warga sampai 5, ya monggo. Hari Sabtu libur. Bahkan kemarin tuh ada satu permintaan dari lembaga Disperindak, di bawah Disperindak itu minta hari Sabtu bagaimana. Kemudian saya sampaikan instrukturnya monggo. Jadi kami tidak boleh Pak menolak kemauan warga, karena kami juga instruktur ini mereka kan pekerja sosial. Jadi kita harus menampung. Kemudian kami juga perlu sampaikan Pak bahwa para peserta ini nantinya kami beri sertifikat Pak. Setelah menyelesaikan satu pembelajaran materi, kami berikan sertifikat secara gratis. Dan jadwalnya itu bisa diatur walaupun ada ketentuan jam sekian-sekian, makanya supaya tidak menimbulkan kosong seperti yang disampaikan Pak Imam, mungkin mereka membuat jadwal sendiri bahkan sampai sore atau malam, tapi jangan terlalu malam ya Pak, sampai jam 7 katanya instruktur bersedia. Begitu Pak. Oke. Tadi Pak Susanto juga menambahkan besok apa bisa daftar, dan kemudian pelatihannya setiap hari apa sih sebenarnya? Untuk pelatihan. Harinya itu setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat saja ya. Jadi Sabtu Minggu justru malah tidak ada ini. Ketika masyarakat justru liburan ini. Ya, soalnya kan jadwal kerja kita kan Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi mulai 9 hingga 5 Senin sampai Jumat begitu ya. Setiap hari pasti ada, hanya Sabtu Minggu justru malah. Untuk pelatihan itu ada 3 sesi sebenarnya. Jam 9 dari setiap satu sesi itu 2 jam. Jadi untuk di Taman Prestasi itu jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5, seperti itu. Oke, ini ada Ibu Lilis Murtadi di Sidosermo dari SMS. Ini menanyakan kalau tidak ada alat ya, laptop, komputer dan sebagainya, kira-kira apa bisa maksimal ini untuk misalnya kan belajarnya di lokasi begitu ya. Ketika pulang kan tidak ada alat gitu. Kira-kira apakah bisa maksimal sejauh ini, kenyataannya bagaimana nih? Untuk kenyataannya ya mungkin masih bisa sih sebenarnya. Kan itu pelatihannya kan kita jadwal. Kadang kan ada yang setiap hari ikut. Ada yang satu hari seminggu bisa ikut 2 kali. Nah, biasanya kalau yang lebih maksimal itu yang setiap hari ikut seperti itu. Setiap hari terus ya? Iya. Berturut-turut ya tanpa memiliki alat ya? Iya. Oke, baik. Kemudian terima kasih juga untuk sebentar saya coba Mbak Rati mengenai waktu atau hari dan jamnya bagaimana. Tadi sudah disampaikan ya, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 hingga pukul 5 sore ya Mbak Rati. 8 sampai jam 4 sebenarnya. Cuman permintaan warga jam 9 hingga jam 5 sore. Ya. Oke, baik. Clear ya ini ya? Clear. Oke. Kemudian BLC itu Broadband Learning Center dari 0856 0612 424 ya. Jadi ini adalah proses pelatihan komputer dan juga internet gratis dari pemerintah Kota Surabaya di 6 titik. Nanti di akhir acara akan saya bacakan 6 titik itu supaya Anda bisa datang ke sana mendaftar. Sekaligus mungkin kalau ingin telepon bisa di 031 546 0900 ya. Pak Dion, Taman Gunung Sari kapan untuk BLC? Ibu mungkin ada jawaban Bu? Taman Gunung Sari kapan nih ada jadwal untuk BLC? Taman Gunung Sari. Baik Pak. Untuk program pada saat ini kami masih diberikan fasilitas pada 6 titik lokasi tersebut. Jadi insya Allah ini program Ibu Wali Kota untuk 6 titik itu sebaiknya dimaksimalkan dulu. Jadi kami tidak membatasi peserta hanya yang berada di sekitar lokasi tersebut. Mereka warga masyarakat yang berada dimanapun monggo silahkan datang, terutama lokasi yang berdekatan. Hanya misalkan yang berdekatan kebetulan di rusun, di mana rusun itu sarana prasarananya agak terbatas Pak, cuma 4-3 komputer, silahkan datang ke Taman Fora atau Taman Prestasi. Insya Allah harapan kami ke depan setelah Ibu Wali Kota melihat bahwa ternyata antusias masyarakat untuk belajar di BLC ini meningkat besar, insya Allah harapan kami juga semua taman di Surabaya akan diberikan fasilitas BLC bagi masyarakat Surabaya, sehingga Surabaya menjadi benar-benar kota yang cyber city. Begitu Pak. Ya, oke. Pendengar masih bisa bergabung di 534-5474 ataupun 534-6903 ya. Pertanyaan Anda silakan disampaikan kepada kami atau melalui juga 08133 1 4 kali 992.
Saya tertarik menanyakan tentang kenapa dipilih taman dan juga rusun ini, Bu. Kenapa kok tidak kemudian di balai RW mungkin ya? Hanya mungkin sedikit 2 komputer, tapi masyarakat lebih mudah untuk menjangkau. Nanti ditahan dulu jawabannya, karena Pak Imam sepertinya ingin bersuara nih, Pak Imam. Silakan. Ya, terima kasih. Masalah sosialisasi, di samping dari pemerintah kota itu mengumpulkan lurah atau camat, saya sangat berharap itu justru melalui edaran tertulis. Karena edaran tertulis itu pada lurah camat kemudian diperbanyak ke RW, RT. Dari RW, RT itulah nanti yang penggerak di masyarakat. Kader-kader gitu, Pak. Karena kalau Pak Lurah, Pak Camat dikumpulkan, mau disosialisasikan. Kadang-kadang kembali ke kantor itu nggak sempat disampaikan, hanya disimpan sendiri, nggak disampaikan. Bahkan kadang-kadang laporan ke Pak Camat apa, hasilnya kerapat itu ada, kadang-kadang nggak. Masa gitu, Pak? Jadi, tapi kalau edaran tertulis, insya Allah Pak Arif. Ya. Kalau katakan lurahnya, camatnya suruh sosialisasi secara lisan, tolong sampaikan warganya untuk ikut. Paling hanya 1-2 orang kadernya dibilangi, kader berhenti nggak bilang-bilang pada orang. Nah, karena saya itu sekretaris KIM yang harus nyampaikan ke masyarakat, sehingga ke Karang Taruna, ke remaja masjid, ke ibu kader kita sampaikan, kita ajak. Namun itu pun belum maksimal. Tapi kalau dicoba nanti melalui edaran tertulis ke camat, kemudian lurah diperbanyak ke RW, ke RT, insya Allah dari RT dan RW inilah sebagai penggerak, sebagai motor untuk mendorong warganya yang daripada nganggur di rumah, silakan latihan ke BLC terdekat, kan gitu Pak Arif. Ya. Harapan kami seperti itu kepada pemerintah kota supaya bisa menyampaikan secara tertulis ke masyarakat. Baik, ini masukan ya, semoga bisa juga menjadi salah satu untuk mengembangkan program BLC. Saya coba untuk minta waktu dulu, berita terkini kembali bersama dengan Sewu Center. 1 bisa 4 komputer, 1 10 komputer begitu ya mengajarnya ya. Iya. Itu bisa efektif juga Mas, kalau kan banyak juga 10 orang ini. Di sini juga kita punya asisten juga. Gitu. Ya, jadi di tiap BLC itu juga punya asisten. Jadi misalkan kalau saya ngajar di taman prestasi, kan ada 10 orang. Kalau penuh semua kan 10 orang. Jadi misalkan yang belakang ada yang tanya, tapi depan ada yang tanya. Jadi asisten yang bisa ke belakang atau saya yang ke belakang. Jadi gantian gitu loh, seperti itu. Ya, oke. Pak Imam, kalau Anda dulu belajar mengalami kendala atau mungkin ada masukan buat instrukturnya nih? Kalau kami sifatnya kan hanya untuk melenyahkan, jadi dalam rangka membuat blog untuk lomba itu kesulitan-kesulitan apa yang kita alami, langsung kita datang tanpa melihat waktu kapan. Nanti saya sering jaga ke Pak Soni pada saat kita kesulitan, kemudian kita tanya, akhirnya dapat solusi yang terbaik. Jadi ini Pak Soni, memang harapan kami itu betul-betul warga Surabaya bisa memanfaatkan BLC yang ada di 6 titik di kota Surabaya ini. Namun kalau di wilayah Ampel juga ada Pak Arif. Di Ampel? Ini telecenter, nggak tahu itu kalau nggak salah dari provinsi itu yang juga bahkan sekretaris KIM Surabaya kan sekretariatnya di sana. Itu juga sama ya, gratis, nggak dipungut biaya. Bahkan ada yang melatih di sana dengan telaten anak-anak SD SMP itu dilatih di sana di depannya parkiran Ampel itu. Depan parkiran Ampel ya. Telecenter itu juga tahu yang ngelola provinsi itu. Kalau di Surabaya kan di 6 titik yang ada di taman-taman di Surabaya ini. Ya. Ada masukan lagi? Ya, masukan kami tentang warga sekarang. Mohon maaf kalau warga ini kalau bisa ya bisa maksimal lah. Kalau bisa peserta pelatih ini program yang sama, sehingga satu pelatih bisa 10 orang ini katakan 10 orang ini buat blog. Nah, yang latih masa ini otomatis kan mudah menyampaikan. Jadi kalau 10 orang itu beda-beda, ada yang PowerPoint, ada yang blog, ada yang istilahnya desain grafis gitu ya. Akhirnya kan agak kesulitan walaupun punya asisten. Nah, tapi kalau misalkan 6 orang atau 7 orang atau 10 ini blog-blog semua, PowerPoint, insya Allah kan penyampaian lebih mudah, penerimanya juga sangat mudah memahami. Pemula, menengah gitu ya. Kalau bisa di kelompok seperti itu lebih bagus nanti kalau memang pesertanya sudah banyak. Karena saat ini pesertanya masih belum banyak ya, saonoe akhirnya pelatihannya programnya ya saonoe karep ngopo pelatih siap melatih. Dasarnya hanya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Mas Soni dari instruktur, apa masukan Anda dan juga harapan dari program ini? Ya, semoga untuk
para peserta yang ikut pelatihan di sini bisa memanfaatkan juga ya apa yang telah kita latih di sini, dan juga misalkan masyarakat yang pengen belajar ya silakan langsung aja datang ke BLC, nanti kita bisa membantu. Ya, Ibu Ani sebagai kesimpulan begitu Bu, kira-kira dari usia yang muncul di sana begitu ya, kira-kira dari latar belakang pekerjaan yang sudah muncul di sana, yang sudah ikut atau tertarik untuk dalam kegiatan BLC, apa juga rencana dari pemerintah kota untuk kedepannya ini Bu? Baik, rencana pemerintah ke depan agar warga masyarakat Surabaya melek IT Pak. Jadi baik anak-anak, remaja, mahasiswa, ibu-ibu dan bapak-bapak berapapun usianya akan sangat membantu sekali apabila memahami keterampilan IT untuk bisa eksis di dunia masa kini. Sebaiknya kita juga harus memahami, mengikuti zaman lah begitu Pak. Tapi dalam waktu dekat rencananya apakah akan ditambah lagi jumlahnya selain 6 titik tadi? Baik, nanti kami usulkan kepada Ibu Wali Kota. Harapan kami yang ada ini dulu mohon dibantu untuk sosialisasi, karena dari kami sebenarnya Pak Imam, kami juga sudah melayangkan surat Pak. Kami sudah melayangkan surat ke beberapa kecamatan, ya hanya itu tadi, baru terbatas kecamatan yang di wilayah berdekatan. Ke depan kami akan menyampaikan ke seluruh kecamatan di Surabaya agar menurunkannya ke lurah dan RW seluruh Surabaya. Dan seiring dengan itu, harapan kami juga nantinya akan ditambahkan fasilitas BLC tidak hanya di 6 titik, mungkin bertahap Pak. Tahun depan mungkin ditambahkan menjadi 10, ya, kedepannya lagi lebih banyak lagi. Tapi kita harus, yang ada ini harus kita laksanakan sebaik-baiknya supaya maksimal. Demikian Pak. Oke, kami dari Kim siap membantu untuk sosialisasi. Ya? Wah, karena warga pasti banyak yang tertarik ini ya. Kan banyak karena ini program yang luar biasa. Informasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Ya. Pak Imam, Ibu Ani, Mas Soni, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, dan pendengar yang ingin memanfaatkan BLC, sekali lagi saya ulang lagi ya, BLC Taman Prestasi itu ada di Jalan Ketabang Kali Surabaya. Kemudian BLC Taman Flora atau Kebun Bibit di Jalan Raya Manyar Surabaya. BLC Rusunawa Penjaringan Sari itu di Jalan Penjaringan Sari Timur, Blok E lantai dasar. Kemudian ada BLC Rusunawa Urip Sumoharjo, Jalan Urip Sumoharjo di kantor RW Rusun. BLC Kelurahan Made di Jalan Raya Made Surabaya, dan BLC Rusunawa Tanah Merah di Jalan Tanah Merah 5 Blok A lantai dasar. Ya, untuk telepon menanyakan tentang pendaftaran Anda bisa bergabung di 031 546 0900. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat belajar komputer dan juga internet gratis untuk warga Surabaya. Saya Arif mengakhiri tugas. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Surabaya, jangan sakitiku.